sahabat, welcome back again. Radio Suara Unmu 97,2 FM sejuk bermakna. Gak kerasa udah 3 jam kami menemani sahabat semua dengan lagu-lagu hits terbaik masa kini. Itu artinya kita harus pamit dari sahabat semua. Tapi sebelumnya saya mau ngingetin sahabat semua nih, kalau habis ini akan ada Kak Ima yang bakal nemani sahabat semua. Seperti biasa setiap hari Selasa jam 7 pagi dengan sebuah feature, di mana kali ini Kak Ima akan mengenalkan sahabat semua dengan bangunan sekolah tertua di Nusa Tenggara Barat, yang mana pendirinya bukan dari warga negara Indonesia, melainkan warga negara Belanda. Penasaran banget kan? Makanya jangan lewatkan. Habis ini stay tune terus di Radio Suara Unmu 97,2 FM sejuk bermakna. Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ima di Radio Suara Unmu 97,2 FM sejuk bermakna. Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Mulai hari Selasa ini ditemani feature yang akan saya bacakan sebentar lagi. Mungkin kalian yang sekarang mendengarkan sedang ada di perjalanan, santai di rumah, atau bahkan sedang bekerja. Pantengin terus Radio Suara Unmu karena sebentar lagi Ima mau kasih informasi tentang bangunan sekolah pertama dan tertua untuk kalian semua yang berlokasi di Jalan Sultan Kaharudin nomor 99, Karangpule, Kecamatan Sukarabela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jangan sampai kelewatan hanya di Radio Suara Unmu 97,2 FM sejuk bermakna. Atas inisiatif beberapa orang masyarakat dan pegawai pemerintah Mataram Lombok yang ingin memajukan negara Indonesia, maka dipelopori oleh Bapak almarhum Syodi Dwitjo Sudiro yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pertanian Daerah Mataram Lombok, dan Nyonya Muijarti Soebali membentuk panitia penyelenggara pendiri Taman Kanak-kanak Mataram pada tahun 1932 dan memberi nama untuk taman kanak-kanak tersebut sebagai Particular Forber School, dan Nyonya Muijarti sebagai gurunya. Bahasa pengantar yang dipakai untuk mengajar pada waktu itu adalah bahasa Belanda. Hasil dari pembelajaran di sekolah membuat anak-anak di daerah ini memiliki kecerdasan otak dan budi pekerti yang baik. Sejak berdirinya Forber School ini, semakin tahun muridnya semakin banyak. Uang sekolah yang dipungut pada saat itu tidak seberapa jumlahnya dan pendapatannya tidak mencukupi untuk membiayai pemeliharaan sekolah. Akan tetapi, sekolah tetap berjalan. Bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Anak-anak hasil didikannya telah tamat dari Forber School. Tanpa rasa takut lagi, dengan gembira mereka melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi seperti ke HIS dan ELS pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu untuk memasuki sekolah jenjang sekolah dasar. Selanjutnya pada masa zaman Jepang, zaman revolusi, pada masa ini terjadi pergantian bahasa pengantar yang digunakan dalam mengajar, yaitu diganti dengan bahasa Indonesia. Pada masa revolusi ini, sekolah dipindah ke gedung Mardibekso. Tempat itu diberikan cuma-cuma oleh pemerintah daerah Lombok. Tempatnya lebih besar untuk menampung murid yang semakin banyak. Pada tahun 1946, tentara Nyica dan sekutu masuk ke Lombok. Semua gedung sekolah dan pemerintahan diambil secara paksa oleh tentara Nyica. Akhirnya, sekolah pun ditutup untuk waktu yang tidak diketahui. Berhubungan dengan keadaan porak-poranda, anak-anak berhenti sekolah. Para guru pun ingin meneruskan sekolah itu dengan setengah hati, karena semua alat dan perkakas yang digunakan untuk mengajar rusak dan banyak yang hilang. Selama 3 tahun taman kanak-kanak ini berjalan, merasa hidup segan, mati pun tak mau. Saat itu pula tidak ada daya dan bantuan untuk mendirikan sekolah itu kembali. Akan tetapi, lama-kelamaan keadaan ini pun turut dirasakan oleh kaum ibu,
khususnya orang tua yang memiliki anak-anak. Mereka menginginkan sekolah itu dimulai lagi. Mereka mengatakan betapa ganjilnya masyarakat Lombok yang dulu pernah mempunyai sekolah taman kanak-kanak yang dapat mendidik anak-anak kami, sekarang malah tidak ada. Mengetahui keresahan kaum ibu-ibu di Mataram Lombok, maka Bapak Tiboloji selaku Direktur SMP didukung oleh Mami Mustiarep selaku Kepala Daerah Lombok waktu itu dan kesanggupan dari Nyonya Mojorti Swebali untuk memimpin sekolah itu, maka pada tanggal 15 Maret 1949 sekolah Taman Kanak-kanak Mataram ini dibangun kembali. Berhubung banyaknya permintaan, maka pada tahun itu membuka 2 kelas yang terdiri dari kelas taman kanak-kanak dan kelas pemula. Dengan 2 guru antara lain Nona Swedewi, beliau lulusan SMP yang mendidik sebagai guru taman kanak-kanak dengan memegang 70 murid yang dibagi dalam 2 kelas, dan Nyonya Mojorti Swebali sebagai kepala sekolah. Hingga tahun 1953, Taman Kanak-kanak Mataram berusia 19 tahun dan masih berdiri pada tahun ini didirikan sebuah gedung sekolah yang berasal dari bantuan doa dukungan masyarakat Mataram Lombok, khususnya pada saudara Tiju Hong Hoe dengan penuh rasa simpati terhadap pendirian sekolah Taman Kanak-kanak. Maka beliau ikut membantu untuk melengkapi kekurangan pada pembangunan gedung dan pengadaan peralatan sekolah. Telah banyak kesulitan yang dialami para guru dalam mendidik sekolah tersebut, mulai dari peralatan sampai dengan tenaga guru, karena keuangan yang tak mungkin mencukupi untuk membayar gaji guru-guru. Selama itu pula, para pengajar mengandalkan pengorbanan dari masing-masing guru yang belum memiliki skill atau kemampuan dalam mengajar, tetapi mau untuk dididik menjadi seorang pengajar dan memiliki niat untuk memajukan pendidikan anak-anak. Para guru pun berkeinginan dan selalu berusaha agar kesulitan ini cepat teratasi untuk mempunyai taman kanak-kanak yang betul-betul memenuhi syarat dengan kelengkapan sekolah yang baik dan pengajar yang baik untuk anak-anak sebagai sebuah keuntungan besar bagi anak-anak yang berasal dari masyarakat Mataram dan Lombok, khususnya seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Pemerintahan Mataram pun perlahan memikirkan soal pendidikan anak-anak, yaitu dengan memberikan guru-guru yang memiliki ijazah dengan gaji yang berasal dari pemerintah. Dan kini sekolah YPRU berusia 81 tahun. Adapun motivasi tetap berdirinya sekolah ini dengan faktor historis, yaitu secara turun-temurun. Begitu pula dengan seragam yang digunakan dengan desain dari Belanda yang identik dengan warna orange, dan itu sudah menjadi pesan dari pendirinya untuk tidak menggantikannya. Sekolah TK ini pun terbuka untuk umum, tidak hanya muslim saja, tetapi semua golongan boleh bersekolah di TK YPRU ini. Dan saat ini pun sekolah menggunakan desain bangunan pada zaman dahulu, tetapi sejak gempa melanda tahun 2018 atap sekolah yang roboh sehingga diperbaiki, tetapi tidak dengan temboknya. Tembok tetap berdiri dengan kokoh seperti adanya. Karena gempa kemarin jadi atapnya yang diganti. Dulu kan pakai genteng. Jadi karena gempa 2018 itu Dan semoga kelumitan yang dihadapi dalam memajukan pendidikan dasar anak-anak pada masyarakat Mataram Lombok dapat bermanfaat dan hasilnya dapat dinikmati sebagai buah bagi pengembangan sumber daya manusia Lombok menuju generasi yang lebih baik. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang Anda miliki. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Semoga feature tadi bisa membuat sahabat semua jadi semangat lagi untuk memulai aktivitas di hari Selasa yang cerah ceria ini. Sampai ketemu lagi Selasa depan masih di jam yang sama bersama saya Ima dalam acara Radio Feature. Hanya di Radio Suara Unmu 97,2 FM Sejuk Bermakna.
Dan jangan lupa pula follow Instagram saya di @ima_uch. Dan habis ini bakal ada Winda Febriana yang bakal menemani sahabat semua dalam acara talk show di jam 12 nanti. So, stay tune terus di Radio Suara Unmu 97,2 FM, sejuk bermakna.